Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lisan Cerminati Zebwa. Saya dari lokal MB6. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga rahmat keselamatan dilimpahkannya kepada kita semua. Untuk memenuhi tugas dalam rangka ujian akhir semester dan arahan guru bidang studi bahasa Indonesia, diharapkan kepada setiap siswa agar dapat membuat pidato tentang disiplin sebagai kunci kesuksesan. Pidato ini sengaja saya susun berdasarkan atas bermacam-macam sumber yang saya dengar dan saya rangkum dalam bentuk pidato. Tujuan saya membuat pidato tentang kedisiplinan sebagai kunci kesuksesan selain untuk memperoleh nilai ujian akhir semester, juga bertujuan untuk menambah pengalaman saya dalam membuat dan berpidato. Saya menyadari pidato saya ini masih mempunyai kekurangan dan kesalahan. Namun, harapan saya semoga berguna untuk masa depan yang akan datang. Sebelumnya, saya menyapa kita semua dalam bahasa daerah kita nia Siahowo. Yang saya hormati, guru bidang studi bahasa Indonesia, teman-teman saya dari lokal MB6, dan seluruh yang menyaksikan pidato saya ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk mendengar pidato yang akan saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan bagaimanakah disiplin dikatakan sebagai kunci kesuksesan. Pertama-tama, kita harus terlebih tahu dulu apa itu kedisiplinan. Kedisiplinan itu merupakan ketepatan dalam melakukan kegiatan atau aktivitas. Macam-macam disiplin yang mempengaruhi kesuksesan. Di sini saya akan menyampaikan kepada kita semua apa saja yang menjadi macam-macam kesuksesan itu. Yang pertama, disiplin waktu. Disiplin waktu adalah dapat melakukan sesuatu secara tepat. Tidak ditunda-tunda kecuali jika benar-benar harus ditunda. Istilahnya tidak bisa dihindari lagi, makanya harus ditunda. Disiplin waktu paling berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang, karena waktu terus berputar dan tidak akan pernah kembali. Apapun yang kita lakukan sekarang, itulah masa depan kita. Bila kita tidak menyanyiakan waktu hari ini, maka kelak masa depan kita tidak akan sia-sia dan sebaliknya. Di sini saya akan memberikan suatu contoh yang dimana menunda-nunda waktu dapat menyebabkan pekerjaan kita bisa menumpuk dan bahkan menunda-nunda waktu saat bepergian dapat membuat kita terlambat. Adapun cara untuk memperoleh pribadi yang disiplin akan waktu, yaitu tanamkan niat terlebih dahulu. Istilahnya di dalam hati kita ada niat kita, ada keinginan kita. Selanjutnya atur jadwal harian. Nah, di sini saya mau menyampaikan kepada kita semua, alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan sesuatu atau kegiatan aktivitas, sebaiknya kita mengatur jadwal kita supaya mempermudah kita. Kita juga bisa mengatur waktu kita. Selanjutnya, jangan mencuri atau menunda-nunda waktu. Dan selanjutnya fokus pada tujuan yang akan dituju. Nah, di sini ketika kita sudah membuat jadwal harian, otomatis kita sudah tahu apa tujuan kita ke depannya. Misalnya tujuan kita itu bisa tercapai dengan mudah jika waktu yang telah kita susun tadi atau kita jadwalkan tadi kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya bagian kedua, bentuk-bentuk disiplin waktu, yaitu disiplin dalam bekerja. Buat kita semua, disiplin dalam bekerja adalah suatu sikap yang dapat berakibat pada masa depan karir setiap orang. Dapat dipastikan bahwa setiap orang yang tidak memiliki disiplin dalam bekerja tidak akan pernah mengalami kesuksesan dalam hidup. Betul saya katakan kepada kita semua bahwa jika kita adalah ciri-ciri orang yang suka menunda-nunda waktu, bagaimana tujuan kita ke depannya bisa tercapai? Bagaimana keinginan kita ke depannya bisa tercapai, sedangkan diri kita saja tidak bisa mengatur waktu? Jadi apa yang harus kita lakukan? Intinya dalam mengatur waktu ini memang harus ada niat
dalam diri sendiri. Selanjutnya, orang yang disiplin dalam bekerja harus bisa membedakan mana waktu bekerja dan mana waktu istirahat agar pekerjaan dapat terkontrol dengan baik. Contohnya, di sini saya memberikan sebuah contoh. Jika kita bekerja terus tanpa mempedulikan waktu istirahat, maka hasil pekerjaan kita tidak baik. Jika kita bekerja santai terus, maka hasil pekerjaan juga kita tidak baik. Nah, di sini saya mau menjelaskan. Istilahnya, kita juga harus pintar-pintar dalam membagi waktu. Jangan waktunya hanya untuk bekerja terus tanpa memikirkan kesehatan diri kita, dan juga sebaliknya jangan terlalu santai sehingga kita melalaikan pekerjaan kita, sehingga di situ nanti memberikan efek yang kurang baik bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa baik ke depannya? Bagaimana kita bisa mendapatkan yang lebih baik? Sedangkan kita tidak bisa mampu atau tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Di sini juga saya mau menyampaikan adapun cara untuk memperoleh pribadi yang disiplin dalam bekerja. Misalnya di sini saya akan membagikan beberapa tips yang menurut saya dapat membantu kita semua, yaitu jangan bekerja saat waktu istirahat. Nah, kan dalam setiap pekerjaan kita otomatis kan setiap bekerja itu nggak mungkin tidak ada yang namanya istirahat. Jadi ketika waktunya istirahat, jangan lakukan pekerjaan apapun. Nikmati waktu tersebut untuk istirahat. Jangan waktu istirahat dijadikan juga waktu untuk bekerja. Dan juga sebaliknya, jangan istirahat dalam waktu bekerja. Jangan nanti teman-teman kita yang satu pekerjaan dengan kita sedang bekerja, kita malah seenaknya dan istirahat. Nah, itu juga akan memberikan efek yang kurang baik bagi kita. Selanjutnya, kerjakan apa yang harus dikerjakan. Misalnya, jangan kerjakan juga yang bukan menjadi bagianmu. Nanti itu akan menjadi beban untuk dirimu sendiri. Selanjutnya, fleksibel dalam menyesuaikan pekerjaan. Nah, buat kita semua ada hal ketiga dalam disiplin dikatakan sebagai kunci kesuksesan, yaitu disiplin dalam berusaha. Disiplin dalam berusaha adalah gigih dalam mewujudkan suatu impian. Biasanya orang yang gigih berusaha, masa depannya akan baik. Misalnya giat belajar, giat dalam bekerja, dan tidak pernah putus asa. Di sini saya juga akan membagikan tips lagi. Adapun cara untuk memperoleh pribadi yang disiplin dalam berusaha adalah: 1. Jadikan pribadi yang optimis. Jangan pernah putus asa jika ada kesulitan harus tetap semangat. Jangan putus asa. Dan yang terakhir, disiplin terhadap lingkungan. Disiplin terhadap lingkungan adalah menjaga lingkungan tanpa merusaknya. Biasanya, orang yang peduli terhadap lingkungan akan membawa suasana yang kondusif, nyaman dan aman bagi masa depan. Dan terakhir, ada pun cara untuk memperoleh pribadi yang disiplin terhadap lingkungan, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, olah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Baik, untuk kita semua demikian yang dapat saya sampaikan. Dari penjelasan saya tadi tentang kedisiplinan adalah bagian dari kunci kesuksesan, dilihat dengan jelas bahwa kedisiplinan seseorang berpengaruh besar terhadap keberhasilan dan masa depan. Saya rasa pidato saya ini cukup untuk membagikan atau menjadikan motivasi bagi kita semua, dan semoga memberikan manfaat yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.